Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview satu artikel yang berjudul An-Nafsul Wahidah dalam Al-Quranul Karim menurut Zahrul Raghib Muhammad An-Nazar. Artikel yang ditulis oleh 4 orang ini dalam pendahuluannya mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir dari seorang ibu, yang mana jika dilihat terdapat beberapa karakteristik dalam segi fisik ataupun tekanan darah yang sama antara si anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Kemudian jika dilihat lagi bahwasanya terdapat karakteristik yang sama lagi antara orang tua si anak ini dengan orang tuanya. Dan jika ditelusuri lebih lanjut lagi, maka akan dapat disimpulkan bahwasanya manusia itu berasal dari satu usul yang sama. Ini yang disebut dengan An-Nafsul Wahidah. Dalam Al-Quran sendiri, kata An-Nafsul Wahidah ini terdapat dalam beberapa ayat. Di antaranya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 1, kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 189, kemudian dalam surat Al-An'am ayat 98, Luqman ayat 28, dan Az-Zumar ayat 6. Namun terdapat beberapa perbedaan makna dalam menafsirkan An-Nafsul Wahidah ini. Di antara pendapat tersebut, yang pertama ada pendapat Ibnu Katsir yang menafsirkan An-Nafsul Wahidah itu menjadi satu jiwa. Yang dimaksudkan di sini ialah Hawa yang berasal dari jiwanya Adam, yaitu dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Kemudian Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho menentang pendapat Ibnu Katsir ini. Ia menjelaskan bahwasanya An-Nafsul Wahidah ini tidak bermaksudkan kepada Nabi Adam dalam segi apapun, baik dari segi pemaknaan ayat maupun dari segi redaksi ayat. Kemudian Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho ini berpendapat bahwasanya An-Nafsul Wahidah ini dimaksudkan yaitu penciptaan Hawa itu sejenis dengan penciptaan Nabi Adam. Fakhrul Razi dan Tantowi Zauhari dalam segi pandang ilmiah menjelaskan bahwasanya Nabi Adam merupakan nenek moyang dari manusia. Namun kedua mufasir ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dalam kitab tafsirnya. Pendapat Zahrul Raghib Muhammad An-Nazar dalam tafsirnya Al-Ayah Al-Kauniyah di Al-Quranil Karim yang menggunakan metode i'jaz ilmi yang terkesan unik dalam penafsirannya karena beliau menggunakan pendekatan visual untuk menguatkan pendapatnya. Zahrul An-Nazar menafsirkan An-Nafsul Wahidah dengan mengaitkannya dengan DNA manusia yang sesuai dengan adanya ilmu dalam bidang kedokteran pada zaman kontemporer. Kemudian pada bagian akhir dari pendahuluan, penulis menambahkan bahwasanya penelitian ilmiah ini ditulis dengan metode tafsir tematik, yaitu metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran pada satu tema. Selain itu, artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan tafsir ilmiah, yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya membahas tentang metode. Tadi susunan yang pertama itu adalah susunan imrat, yang pertama introduction, sekarang yang kedua adalah metode. Nah, untuk metode sendiri dalam jurnal yang berjudul Nafsul Wahidah di dalam Al-Quran menurut Zahrul Raghib Muhammad An-Nazar. Nah, di sini penulis jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan dengan metode deskripsif untuk menganalisis tanpa menarik kesimpulan umum. Jadi yang digunakan adalah metode kualitatif. Nah, dan itunya menggunakan dengan metode deskriptif kepustakaan, pendekatan kualitatif, terus studi kepustakaan dengan metode deskriptif. Nah, kemudian nama kitab yang diambil peneliti di sini, nama kitabnya
karya dari Zalul An-Najjar, yaitu Tafsir Ayatul Kauniyah fi Qur'anil Karim, dan yang dibahas adalah tentang penciptaan manusia, pewarisan sifat. Nah, jadi penciptaan manusia dan pewarisan sifat ini termasuk dari kajian tematik sains. Artikel ini membahas tentang adanya nafas wahidah menurut Zalul An-Najjar. Menurut Zalul An-Najjar, nafas wahidah dapat dipahami sebagai manusia pertama, yakni Nabi Adam, yang diciptakan bersama Hawa dari satu esensi. Artikel ini dihubungkan dengan adanya konsep ilmiah, yaitu DNA dan mitokondria sebagai pewaris sifat manusia. Selanjutnya, menurut Zalul An-Najjar menjelaskan bahwa pewaris sifat manusia dapat ditelusuri melalui DNA yang terdapat pada sel telur wanita, yaitu mitokondria, yang hanya diwariskan kepada ibu dari anak-anaknya. Selanjutnya, ayat dari khalaqa minha zawjaha dalam surat An-Nisa ayat 1 diinterpretasikan sebagaimana penciptaan Hawa dari esensi Adam, yang memiliki implikasi besar terhadap pewarisan genetik sebagaimana ditemukan dalam DNA manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya, imrad. Nah, yang D. Nah, yang D ini maksudnya diskusi atau discussion. Nah, di dalam artikelnya penafsiran Zalul An-Najjar mengangkat konsep nafsun wahidah dengan temuan genetika pewarisan, lebih khususnya DNA dan mitokondria. Tafsir ini menunjukkan bahwa manusia dapat ditelusuri kembali ke nenek moyang, yaitu siapa nenek moyangnya? Adalah Nabi Adam. Jadi inti dari nafsul wahidah di sini itu adalah penafsiran penarikan sifat atau genetik dari DNA dan mitokondria, baik itu sifat non fisik maupun sifat non fisik. Kemudian penelitian genetika ini ya sudah ada tersirat dalam ayat Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Jadi itu kesimpulannya. Yang pertama, nafsun wahidah itu diambil dari poin pertama, yaitu DNA, pewarisan DNA, genetik. Kemudian mitokondria termasuk juga. Jadi sifat-sifat baik itu sifat non fisik ataupun sifat non fisik itu diwariskan seperti itu.